Selamat siang Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 12 mekanika batuan yang tentang pengukuran tegangan in situ. Saya David Demasi Tepu dengan NIM 073 0023 000013. Di sini saya akan mempresentasikan tegangan in situ, tegangan alami yang terdapat di dalam batuan sebelum dilakukan penggalian, pengeboran atau rekahan. Tegangan in situ juga terbagi menjadi beberapa seperti satu, tegangan natural, tegangan yang terjadi secara alami akibat faktor-faktor geologis dan gravitasi. Tegangan yang terdiri dari beberapa jenis seperti tegangan vertikal. Tegangan vertikal itu disebabkan oleh beban lapisan batuan di atasnya. Yang kedua itu tegangan dengan rumusnya, tegangan natural tegangan vertikal dengan rumus yaitu rho v sama dengan sigma v sama dengan rho kali G kali H. Yang dimana rho itu densitas batuan, G itu percepatan gravitasi dan H itu kedalaman. Selanjutnya itu ada tegangan horizontal. Tegangan horizontal itu terjadi karena kompensasi dari tegangan vertikal dan juga karena faktor tektonik. Tegangan horizontal itu terbagi menjadi dua, yaitu tegangan horizontal maksimum dan tegangan horizontal minimum. Yang ketiga itu ada tegangan tektonik atau tektonik stress. Tegangan tektonik itu disebabkan oleh gaya-gaya geologi besar seperti tumbukan lempeng tektonik, pergeseran sesar, atau gaya ekstensi. Yang kedua itu eh, yang poin yang kedua itu dapat menyebabkan batuan mengalami kompresi atau ekstensi lateral. Yang keempat itu ada tegangan sisa atau residual stress. Tegangan yang tersisa setelah proses geologi berakhir seperti setelah pendinginan batuan beku atau pelipatan batuan. Bisa berbeda-beda secara lokal atau tidak seimbang. Selanjutnya itu nomor dua, tegangan terinduksi atau induksi stress adalah tegangan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, misalnya seperti pengeboran, reka hidrolik, galian tambang, perubahan tekanan pori, eksplorasi, atau produksi fluida. Tegangan ini juga menyebabkan restribusi tegangan alami dan berpotensi menyebabkan kerusakan batuan seperti runtuhnya dinding lubang bor atau terbentuknya rekahan. Selanjutnya itu ada konsep redistribusi tegangan akibat aktivitas penggalian. Dalam mekanika batuan, saat kita melakukan penggalian seperti pengeboran, pembuatan terowongan, tambang bawah tanah, dan lain-lain. Tegangan in situ itu juga dialami di sekitaran batuan akan berubah yang disebut distribusi tegangan. Terus bagaimana tegangan perubahan saat penggalian? Yang pertama itu sebelum penggalian, yaitu tegangan vertikal dan horizontal merata dan seimbang dalam batuan. Yang kedua itu batuan memikul beban dari atas dan sekitarnya. Yang kedua itu setelah penggalian. Setelah penggalian itu batuan yang digali dihilangkan bebannya berkurang, terus kemudian tegangan hilang di bagian tersebut. Akibat itu tegangannya berpindah ke sekitaran area galian yang disebut distribusi tegangan. Dampak dari distribusi tegangan itu ada yang saya cantumkan di tabel seperti zona di sekitaran galian, perubahan tegangan akibat umumnya. Kalau di dinding lubangnya perubahannya tegangan meningkat, akibatnya itu potensi retakan atau runtuhnya. Kalau di atap dan dasar itu perubahannya tegangan berubah, akibatnya terjadi konsentrasi tegangan. Kalau jauh dari lubang itu perubahannya tegangan tetap stabil dan akibatnya tidak berpengaruh langsung. Cara macam atau pengukuran tegangan isi itu yaitu ada beberapa contoh seperti yang di tabel saya berikan. Itu ada metodenya, metode coring, hidrolik, fracturing, flat jet, slot cutting, acoustic emulsion. Cocok yang cocoknya di over coring itu seperti tambang batuan, pengukurannya 3D, catatannya akurat tapi lebih mahal. Kalau hydraulic fracturing itu cocok di migas di kedalaman yang besar dengan ukuran horizontal. Kalau flat jet itu cocok untuk di terowongan tambang dengan ukuran yang horizontal dan dia praktis. Kalau cutting itu dia cocok untuk diuji sederhana untuk ukuran tegangannya horizontal dan dia kurang akurat. Kalau acoustic emotion ini cocok untuk di arah studi arah tegangan, ukurannya kualitatif dan
infeksi kompleks juga. Di sini saya telah membuat daftar pustakanya. Sekian dan dari presentasi saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.